Ini posisi saya ada di rumah ini coy, lagi nunggu rekan atau teman yang mau ke sini. Ya sharing masalah keilmuan. Makanya udah saya siapkan nih untuk kopinya, juga rokoknya, untuk ngobrol-ngobrol agar lebih santai. Yang ngobrol seputar keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam pada saudaraku yang tengah melihat video ini. Dan tentunya saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di channel saya, Eko Sardianto. Dan tentunya jangan lupa ya untuk di like, subscribe, komen, ya tentunya bisa untuk membangun channel ini. Dan hari ini semasa ada di rumah menanti atau menunggukan teman ya selama lagi untuk ngobrol-ngobrol, ngopi, rokokan santai tentunya. Dan di dalam rangka acara silaturahim untuk membahas ya tentunya masalah keilmuan atau apapun lah ya, biar ada wawasan yang untuk bisa diambil hikmahnya. Ya, demikian rekan, sahabat, saudaraku. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ditontonnya video saya ini. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, juga kerezekian yang barokah dari Yang Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kabarmu ya Pak ya? Ya, ya. Mungkin ada sesuatu ya selain silaturahmi di sini ya, mungkin ada sesuatu yang ditanyakan, silahkan, tidak apa-apa, masalah apa, monggo. Oh, iya Mas, ini kalau nonton itu ingin tanya masalah beberapa kebingungan dari beberapa teman-teman tentang masalah kebatinan. Masih banyak sekali Pak kebingungan di dalamnya itu Mas. Oh iya. Jadi saya ini mau tanya beberapa poin-poin tentang dalamnya tentang kebatinan. Ya tentunya yang pertama satu kita mengenal dulu apa sih yang namanya ilmu kebatinan. Karena banyak orang, ilmu kebatinan yang A, yang B, yang C gitu kan. Tapi mereka tidak tahu apa sih yang dimaksud ilmu kebatinan. Ini saya jelaskan. Yang namanya ilmu kebatinan yaitu adalah ilmu yang berhubungan dengan Yang Maha Kuasa atau Tuhan, ya tentunya seperti itu. Nah, di dalam pengertian ilmu kebatinan tersebut, ya benar-benar orang yang ingin mempelajari ilmu tersebut, ya itu harus ada hubungan antara manusia dan Tuhannya, ya, sehingga adanya kesinambungan antara kita dan Yang Kuasa, sehingga keinginan kita mungkin adanya penyembuhan, pagelaran, tentunya kan memintanya pada Yang Kuasa, demikian juga kesekian. Semua kita maunya ke Yang Kuasa. Mungkin ada beberapa paranormal atau mungkin dukun atau yang lainnya ya. Kira-kira ingin kekayaan, ingin istri cantik atau harta, ya atau tahta. Ya mereka kadang hanya ya ke dukun, katakan seperti itu. Nah, pada sama si dukun tadi, ya itu pun juga memakai ilmu kebatinan yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, cuman medianya beda-beda. Mungkin ada yang pakai keris, ada yang pakai air putih, ya ada pakai yang alat-alat yang lain. Ya, tuh. Terus ada lagi yang cari sendiri, ya cari sendiri. Wah di tempat yang keramat, ya supaya bisa ini ya. Di tempat keramat tersebut tentunya juga bukan ada niatan untuk minta ke penunggunya atau jin setan yang ada di situ. Nah, tentunya dia mencari tempat yang sepi, ya sehingga fokus pada tujuannya dan keheningan hatinya.
Ya, karena apapun ilmu kebatinan itu berhubungannya dengan hati ya, tempatnya di kolbu. Nah, itu namanya ilmu kebatinan. Oke mas, paham. Jadi memang masih banyak sekali mas ya, ternyata di kalangan masyarakat itu masih banyak sekali salah paham mas tentang kebatinan itu seperti apa. Nah ini mas, saya nanti ini banyak sekali ada beberapa poin yang saya mau tanyakan. Tapi lebih naik ke rokok dulu aja. Ya oke siap, rokok ngopi. Kita santai juga. Sehingga memang banyak kadang-kadang salah tafsir yang A, yang B, ya semuanya ada pro dan kontra. Ya ada yang dorong, ada yang ngendorin atau ngepost. Itu selubras saja. Tapi di sini kan kita juga sebagian edukasi. Oh iya mas, ini tentang masalah pemahaman spiritual dan supranatural. Nah, di kalangan masyarakat, saya tuh sempat riset juga mas ke teman-teman dan sebagainya. Kadang mereka tuh masih menyamakan antara spiritual dan supranatural. Nah, ini saya minta tolong Mas Eko untuk menjelaskan mas, perbedaan antara spiritual dan supranatural. Oke. Spiritual itu adalah sebuah perjalanan. Ya, di mana spiritual itu memerlukan sebuah peralatan ya, mungkin Itu spiritual mas ya? Spiritual itu memerlukan berupa ya atau bersifat semedi, itu namanya spirit itu sebuah perjalanan. Ya, dan spiritual itu perjalanan untuk menjadi yang lebih baik ya, seperti mungkin saat ini kita punya keimanan sekian ya, nah terus kita spirit ya untuk menjalankan supaya ilmu yang kita miliki tadi lebih besar ya, tentunya mengadakan spirit ya, seperti itu. Jadi spiritual ya, dimana sebuah spiritual ada yang pakai alat, ada yang enggak ya, karena tujuannya spirit itu mencapai dengan enggak ada yang cuma di hati apa enggak pakai alat apa cuma sejenis meditasi, itu spiritual juga. Nah spiritual keagamaan itu pun juga spiritual. Yang mungkin Islam itu ada di masjid, Kristen di gereja, itu sudah merupakan spiritual. Oh, mas ya, berarti spiritual itu seperti pembentukan karakter diri atau jati diri gitu mas ya? Betul. Lebih ke pembentukan pribadi yang lebih baik gitu mas. Ya. Kalau supranatural itu ibaratnya sudah jadi, ibaratnya sudah memahami ya, supranatural sudah memahami tentang keilmuannya. Ya. Dan itu namanya supranatural. Jadi kalau supranatural ini lebih ke arah keilmuan mas ya? Ya. Seperti kayak keilmuan pengobatan atau pakar diri. Iyalah itu berhubungannya dengan juga ilmu kebatinan tadi. Jadi bedanya di situ mas ya? Ya. Kalau spiritual itu perjalanan, kalau supranatural itu yang sudah jadi, sudah memahami. Nah di situ mas, kadang saya heran sama beberapa, saya sering ketemu juga mas di kalangan suatu lingkaran yang teman-teman yang mengaku pelaku ilmu tenaga dalam dan kebatinan, tapi mereka masih banyak juga salah mengartikan antara spiritual dan supernatural. Kadang disamakan. Itu tidak sama. Nah itu kan di situ juga. Nah dari situlah kan banyak sekali kesalahpahaman. Apalagi ini kan masuk ke era semakin maju mas ya. Semakin maju itu seolah hal-hal seperti itu mulai terkubur mas. Jarang yang mungkin orang yang lebih mengetahui tentang ini kan semakin hilang gitu mas. Makanya untuk mencapai itu kan memerlukan kepercayaan diri. Pada kita sendiri, pada kekuasaan Tuhan. Ya. Kadang, wah saya tidak percaya masalah ilmu gaib dan sebagainya. Itu ada juga yang seperti itu. Karena mereka belum mengerti ya sebenarnya, gambaran-gambaran belum mengerti. Cuma dia, wah nggak percaya. Sebenarnya kalau kita menilik ya kilas balik daripada sesuatu ya, di mana ada barang itu pasti ada pembuat. Contoh meja kursi, di mana ada meja kursi ya, di situ pasti ada pembuatnya, yaitu tukang ya.
Terus bumi, langit itu kan juga sebuah benda kan. Nah itu kan pasti ada pembuatnya. Siapa yang buat? Ya tentunya yang kuasa. Oh berarti ini tentang esensi Mas ya, Nah, esensi penciptaan ya. nah, keilmuan kita pun sama. Kalau kita tidak percaya ya tentang kelebihan kita, kemampuan kita, itu pun sulit digunakan ya namanya ilmu batin karena tempatnya kan di hati. Kalau kita tidak percaya diri sendiri, juga tidak percaya dengan yang kuasa, bagaimana ilmu kita akan berkembang? Ya, tentunya juga di lain itu diiringi, ya, diiringi dengan spiritual tadi, ya, menjalankan supaya keimanan kita lebih. Nah, spiritual itu caranya bagaimana? Macam-macam, baik menurut agama, mungkin sholat, wiridan, mana Islam seperti itu. Mungkin kalau di gereja ada sendiri, Hindu ada sendiri, nah, itu namanya menjalankan spiritual itu. Oke Mas, untuk yang terakhir nih Mas, tentang pemahaman meditasi Mas. Nah di sini nih, kadang saya sering juga mendengar beberapa kalangan juga bilang, oh kemarin saya tuh meditasi di gua sana, dan saya tuh saat meditasi bertemu seorang kakek, buat tongkat dan sebagainya lah. Itu sebenarnya tuh meditasi itu yang seperti apa Mas? Meditasi yang sebenarnya tuh seperti apa? Dan mereka mengaku ketemu dengan orang tua dan sebagainya itu apakah itu halusinasi? Apakah itu nyata Mas? Ini soal meditasi. Meditasi itu adalah kita ambil dulu ya kata-kata meditasi. Meditasi itu adalah sikap santai. Dimana santai dimana dalam memfokuskan satu titik untuk mencapai tujuan. Ya itu meditasi. Contoh meditasi di mana? Ya banyak orang ada yang di gua, ada di pinggir pantai atau laut, ya ada lagi yang ada di rumah juga itu meditasi. Kalau kita kadang santai, ya fokus pada satu titik untuk mencapai tujuan. Nah, terus kalau kita meditasi mungkin di gua atau yang lainnya, ya tiba-tiba ada yang datang, mungkin ya di rumah sendiri juga bisa. Waktu kita meditasi ada yang datang, nah, itu bisa tidak menutup kemungkinan bayangan kita juga ada. Jadi sebelum kita melaksanakan meditasi, kadang-kadang kita itu sudah berkhayal, ya berlaku nanti kedatangan ini, ya sehingga daya khayal tadi yang ada di beban pikiran kita itu tercipta. Ya sehingga merasakan, ya sehingga kita termakan oleh sugesti kita sendiri. Berarti itu Mas ya, daya khayalan Mas ya, sugesti ya. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu, tapi ada juga yang benar-benar real ya, itu didatangi seperti itu ya. Ya pasti ada sebuah hubungan atau interaksi ya antara kita dan orang yang itu. Ada apa, seperti apa, untuk apa, nah, seperti itu namanya meditasi. Ya sebenarnya masih banyak Mas pertanyaan saya mau bertanyakan, soalnya kan saya juga terlibat dari beberapa untuk kita masalah kebatinan, tapi mungkin bisa dibahas lain waktu juga Mas ya. Oke, siap. Ini dulu Mas. Iya. Oke. Ya, lain waktu bisa disambung. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menonton ini dan sebatas edukasi, pembahasan mengenai keilmuan dan lain waktu bisa lah. Dan kita sambung-sambung lagi untuk perihal yang lainnya. Silakan bisa like, komen, subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.